Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Anis Berliani, yaitu saya sendiri, Fadiah Haya Solihah, Fatihatur Rosyidah, dan Afif Umam Rifai ingin menjelaskan materi mengenai studi kasus kompetensi guru. Materi yang akan kami sampaikan nantinya itu berasal dari dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu jurnal dari Ahmad Fathah Yasin dengan judul Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah. Ini studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berasal dari Denny Suhandani dan Julia dengan judul Identifikasi Kompetensi Guru sebagai cerminan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Sumedang. Kajian pada kompetensi pedagogik. Langsung saja. Yang pertama itu dari Ahmad Fathah Yasin dengan judul jurnal yaitu Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidik Agama Islam di Madrasah. Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1. Dalam jurnal ini ditemukan masalah penelitian yang pertama, terjadinya kemerosotan harkat dan martabat guru. Hal ini disebabkan karena didekatif guru menurun, rendah, dan belum menjamin terlaksananya pelayanan profesi secara terarah dan pengakuan secara sehat dari berbagai pihak. Ini terjadi karena sebagian guru menampilkan citra yang kurang profesional. Kemudian masalah yang kedua yaitu akhir-akhir ini tuh banyak bermunculan di mana terjadi kenakalan siswa dengan berbagai bentuk. Masyarakat menilai bahwa kenakalan siswa ini tuh disebabkan karena pendidik itu kurang dalam mentransformasikan nilai-nilai etik serta belum bisa membentuk karakter siswa. Dari jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi dengan bersikap menyesuaikan dengan keseharian iklim di madrasah tanpa menjaga jarak dengan informan, sehingga dalam pengambilan data baik dari dokumen dan informan lewat wawancara diusahakan berjalan secara baik dengan suasana yang hangat dan bersahabat. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus sehingga penelaah terhadap fokus penelitian dapat dilakukan secara intensif, mendalam, detail, dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, teknik yang bersifat interaktif melalui wawancara serta pengamatan. Kemudian, teknik yang kedua yaitu teknik bersifat non-interaktif dengan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan memiliki suatu kompetensi. Nah, kompetensi ialah serangkaian tindakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai persyaratan untuk dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik yaitu kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Min Malang 1. Min Malang 1 adalah sebuah madrasah tingkat ibtidaiyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya
terhadap guru PAI di Min Malang 1 ini. Hal tersebut karena beberapa masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami peserta didik. Nah, upaya yang dilakukan untuk dapat memahami karakteristik peserta didik di Min Malang 1 yaitu dengan memahami tingkat kognisi siswa sesuai dengan usianya, tingkat penguasaan materi, tingkat pemahaman, dan kecepatan dalam memahami materi. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Upaya dalam perencanaan pembelajaran di Min Malang 1 ini yaitu dengan merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, mampu menelaah dan menjabarkan materi yang tercantum dalam kurikulum, mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi, serta para guru di Min Malang 1 ini juga mempersiapkan silabus, RPP, strategi, media, dan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran. Para guru Min Malang 1 berkompeten dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru-guru di sana itu mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar, mampu menerapkan berbagai jenis pendekatan, strategi, metode pelajaran, dan mampu menguasai kelas. Serta para guru Min Malang 1 juga memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada dengan sangat baik dan juga mampu melaksanakan interaksi yang produktif baik di luar kelas maupun di dalam kelas dan memberikan bantuan belajar individual atau konsultasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Kegiatan evaluasi individu yang dilakukan oleh guru Min Malang 1 mengikuti standar dan indikator hasil pembelajaran. Pembelajaran di Min Malang 1 lebih difokuskan kepada memotivasi peserta didik supaya peserta didik menyukai pembelajaran sehingga mereka termotivasi dan tertarik dengan belajar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kemampuan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Upaya yang dilakukan Min Malang 1 dalam mengembangkan potensi peserta didik yaitu dengan mengarahkan peserta didik dengan mengikuti kompetensi-kompetensi yang ada, baik yang diadakan oleh sekolah sendiri maupun di luar sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan potensi mereka dan sekaligus menambah kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia Haya Solihah. Yang selanjutnya, pengembangan kompetensi pedagogi guru di Min Malang 1. Madrasah Min Malang 1 memiliki kewenangan untuk mengembangkannya secara penuh dan hasilnya dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama Kota Malang. Peran pemerintah hanya mengawasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Min Malang 1 ini. Beberapa kegiatan Min Malang 1 untuk mengembangkan kompetensi pedagogi guru antara lain. Yang pertama yaitu evaluasi diri dan analisis kebutuhan. Untuk menentukan sumber daya guru, Min Malang 1 melakukan analisis kebutuhan tenaga guru bidang studi yang sesuai serta membuat program peningkatan mutu madrasah. Yang kedua, menyusun perencanaan peningkatan kompetensi guru. Perencanaan peningkatan kompetensi pedagogi ini dilakukan secara bertahap dan disusun berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisa kebutuhan madrasah. Kegiatan perencanaan ini bisa berupa pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan rencana peningkatan kompetensi pedagogi guru. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pedagogi guru sebagai upaya peningkatan mutu SDM pada Min ini telah dilaksanakan dengan baik oleh para guru, seperti melanjutkan studi gelar non-gelar, pengadaan pertemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan evaluasi pengembangan kompetensi pedagogi guru.
Evaluasi kompetensi pedagogi guru Min Malang 1 dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah melalui pengawasan dan kontrol kerja yang tidak langsung oleh kepala madrasah dengan mengecek hasil evaluasi. Yang kelima, target pencapaian pengembangan kompetensi pedagogi guru. Visi misi Min Malang 1 dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan mutu sumber daya manusia termasuk guru. Pengembangan kompetensi pedagogi guru di Min Malang 1 dimulai dari pribadi seorang guru. Guru harus mempunyai karakter jika ingin membentuk peserta didik yang berkarakter. Selanjutnya, implikasi pengembangan kompetensi pedagogi guru PAI terhadap kualitas pembelajaran di Min Malang 1. Implikasi pengembangan kompetensi pedagogi guru PAI di Min Malang 1 berdampak terhadap perbaikan kualitas pembelajaran yang ada, yaitu yang A, pelaksanaan pembelajaran kreatif inovatif. Yang B, perbaikan pada sistem menilai atau mengevaluasi proses pembelajaran. Yang C, meningkatkan prestasi peserta didik. Yang terakhir, kesimpulan. Pengembangan kompetensi pedagogi guru pendidikan agama Islam di Min Malang 1 telah berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jurnal yang kedua, identifikasi kompetensi guru sebagai cerminan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Sumedang, yaitu kajian pada kompetensi pedagogik menurut Denny Sohandani dan Julia, Jurnal Member Sekolah Dasar volume 1 nomor 2 Oktober 2014 halaman 128 sampai 141. Introduksinya masalah penelitian. Guru-guru sekolah dasar kurang memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang penting. Jarang menerapkan berbagai pendidikan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Kurang memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik bidang studi. Jarang melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan lain-lain. Dan metodenya, penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode penelitian berbentuk kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk mengukur dan mendeskripsikan dengan jelas dan rinci mengenai kompetensi pedagogik guru-guru di Kabupaten Sumedang. Subjek penelitian ini ialah para guru tersertifikasi dan tingkat sekolah dasar dengan objek penelitian yaitu kompetensi pedagogik. Populasi yang digunakan berjumlah 592 guru dengan jumlah sampel sebesar 10%, yakni sekitar 60 guru tersertifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner dengan jenis instrumen daftar cek atau checklist dengan teknik analisis data skala Likert. Pada skala ini dicarikan pilihan kurang sama dengan 1, cukup sama dengan 2, baik sama dengan 3, dan sangat baik sama dengan 4. Hasil dan pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 10 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi dalam mengajar untuk menunjang pribadi guru agar menjadi guru yang profesional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Adapun menurut Yasin tahun 2011 halaman 164 sampai 165 memaparkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi yang pertama kemampuan dalam memahami peserta didik, yang kedua kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, yang ketiga kemampuan melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir kemampuan mengevaluasi hasil belajar.
Analisis frekuensi berdasarkan hasil data frekuensi penelitian meliputi 10 aspek. Yang pertama, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK. Yang keenam, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketujuh, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang terakhir, pengukuran kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru dalam melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Maka dapat diidentifikasi bahwa rata-rata penilaian terhadap kemampuan pedagogik guru bersifat pendidik dari semua kelompok responden adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel ya. Melalui tabel di atas dapat dijabarkan bahwa rata-rata kemampuan pedagogik guru bersertifikat pendidikan di Kabupaten Sumedang berada pada kategori baik menurut 96,1% responden dan berada pada kategori sangat baik menurut 3,9% responden. Kesimpulannya, kemampuan pedagogik guru bersertifikat pendidikan di Kabupaten Sumedang berdasarkan dari jawaban semua responden yaitu rata-rata berada pada kategori baik. Ini itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.